Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Saya Jackie masih ingat. Pertama sekali bersyukur kepada Wejaan Laumu, Sang Tian Sibei, Wejaan Pandita-Pandita, Wejaan Shizun Shiwu, dan para remaja-remaja dan kanak-kanak sekalian. Kali ini saya nak berterima kasih kepada Lin Ting Chuan Shi, Lin Tan Ju memberikan kesempatan bawa kami sekali di YouTube sini berkongsi dengan kamu dalam topik hari ini juga. Jadi apa khabar semua sekali? Baik ya? Okey. Jadi walaupun keadaan COVID-19 agak serius di seluruh dunia, kami semua orang termasuklah Malaysia mestilah tinggal di rumah, tak bisa keluar. Jadi apa yang kami buat semasa COVID-19 masa ini, PKP kan, ini nama itu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi ada yang dimaja, ada main game, ada browse Facebook, ada main TikTok kan, dan lain-lain juga. Jadi apa yang kami buat ini dalam masa lapang, dalam masa senang ini, actually yang ni tak ada benar atau salah. Saya pun ada melakukan aktiviti ini juga, tapi jangan main waktu ini sepanjang hari. Okey, jadi hari ini marilah kami bincangkan, diskusikan satu topik yang sangat atraktif. Okey, nama topik ini adalah saya dan keluarga dan saya. Okey, jadi sebelum kami mulakan topik ini, ada satu puisi. Okey. Dalam puisi itu dia ada 4 soalan. Ada tanya kita. Jadi mari kita diskusi ya. Yang soalan pertama, siapa saya sebelum saya dilahirkan? Soalan kedua, siapa saya ketika saya lahir? Soalan ketiga, ketika aku datang, aku bahagia. Ketika aku meninggal, mana aku pergi? Okey. Soalan keempat, siapa mataku yang kamu? Okey, mari kami diskusilah soalan ini. Siapa saya sebelum saya dilahirkan? Jadi siapa saya? Okey, nama saya Jackie. Nama kamu orang ada nama sendiri kan? Jadi puisi ini actually sebenarnya berasal dari Kasai Sunji dan pada dinasti Qing. Okey, jadi mari kami bincangkan satu persatu. Siapa aku sebelum aku dilahirkan? Okey, dalam bahasa Cina, ini ren maksud dia manusia. Okey, kami manusia dalam bahasa Cina
kiri dan kanan ada maksud dia. Okey, sebelah kiri ada makna. Artinya kami panggil roh suci atau kami panggil hati nurani. Okey, sebelah kanan bererti jasad atau tubuh. Okey, ini panggil manusia, ini panggil ren. Okey, kalau ada roh suci tambah jasad sama dengan manusia. Kalau tak ada roh suci, jasad sahaja, apa yang kami panggil? Panggil mayat kan? Jadi tubuh ini, jasad ini kami dilahirkan oleh ibu kita. Kami akan dilahirkan ke dunia ini disebabkan ibu dan bapa. Tapi mana yang roh suci ini kami dilahirkan? Dalam ayat permukaan kehidupan kita berasal dari ibu bapa. Tapi sebenarnya hidup hanya bahagian dari manusia. Bahagian dari manusia. Maksud dia, kalau ada roh suci dan jasad, baru panggil manusia. Kalau ada jasad saja, mayat. Kalau tak ada jasad, mayat, cuma roh suci. Roh suci akan pulangkan kepada nirwana. Okey. Jadi jasad ini diberi oleh ibu. Okey, jasad ini diberi oleh ibu. Roh suci diberi oleh siapa? Okey, mari kami bincang yang roh suci ini. Okey, pertama sekali, roh suci atau kami panggil hati nurani, dia tidak ada bau, tidak dapat lihat, tidak dapat sentuh, tidak perasaan. Okey. Jadi tapi ada tempat di kami punya tubuh sini, mana itu tempat. Okey, ini kami panggil yang dalam bahasa Cina Zhenmen. Ini adalah tempat tinggal roh suci dan hati nurani di dalam tubuh kami. Okey. Jadi di mana tempat roh suci tinggal? Maksud dia, semasa kami sudah mendapatkan tahu, itu pandita tunjuk itu tempat. Saya percaya yang sesiapa dapat tahu akan ingat lagi kan. Okey, jadi tempat roh suci ini tak ada bau, tak bisa lihat, tak bisa sentuh, tak ada perasaan. Okey, jadi roh suci atau hati nurani kita diberi oleh ibu bapa. Seperti anak yang lahir dari ibu yang sama, karakter. Okey. Karakter dan taktilnya, tiap-tiap manusia, karakter dan taktilnya tidak akan sama. Walaupun adik-beradik, abang-berabang, walaupun dilahirkan sama ibu, tapi karakter dan takdirnya tidak sama. Tapi tubuhnya biasanya kami akan kenalkan, oh ini abang, ini adik. Tubuhnya
dibeli oleh ibu. Tapi karakter takdirnya tidak sama sebab berbeza. Sementara walaupun mereka ada ibu yang sama, dilahirkan ibu yang sama, tapi karakter dan takdirnya berbeza. Okey. Misalnya Ameng dan Akau. Okey. Ameng ini rajin. Okey, apa lagi? Pintar. Okey, apa lagi? Berdikari. Berdikari dalam bahasa Indonesia panggil kemandirian. Okey, Akau malas atau kami panggil bodoh, tidak pintar lah. Dan bergantung kepada orang lain. Jadi walaupun Ameng dan Akau dilahir dalam sama ibu, tetapi karakter dan takdir dia tidak sama. Jadi apa reasonnya? Sebab yang ni adalah kelakuan dalam kehidupan sebelum kami lahir. Yang ni adalah kelakuan akan mengakibatkan kami hidup ini. Okey. Jadi menyatakan manusia setiap orang memiliki hati nurani, setiap orang dilahirkan ke dunia ini pastilah telah dibekali roh oleh Tuhan, atau kami panggil laumu. Roh ini disebut juga sifat Buddha atau panggil hati nurani dengan penuh kasih. Barulah kita dapat hidup di dunia. Okey. Jadi oleh kerana seharusnya setiap orang memiliki hati nurani. Tapi sesiapa yang tidak mendapatkan tahu, mereka tahu tak tempat tinggal hati nurani dia? Tak dapat kan? Jadi kami amatlah bersyukur kami ada kesempatan datang ke vihara mendapatkan tahu. Jadi kami sudah tahu tempat tinggal rohani. Jadi apa yang kami haruslah buat? Mengikutilah kebajikan hati kita. Okey, jadi marilah kita belajar sama-sama apa itu kebajikan hati ya, Liangzhi. Kebajikan dan satu lagi kebaikan hati. Dalam bahasa Cina panggil Liangzhi. Kebajikan bagi Liangeng. Okey. Kerana termakan waktu lama, masa lalu kita sudah terlupanya, lalu menjadikan hilang, maka manusia sekarang kebanyakan perbuatannya banyak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan yang melawan hukum, tidak bermoral, misalnya curi, bunuh, tipu, cakap yang bukan, buli, berzina dan lain-lain. Yang ni sehinggalah masyarakat kita menjadi tidak tenteram. Jadi tujuan kami mendapatkan tahu adalah menunjukkan kita setiap orang adalah hati nurani dan setiap orang menemu kembali hati nurani dan berkelakuan sesuai dengan hati nuraninya. Jadi hati nurani mestilah mengikuti kebajikan dan kebaikan hati. Okey. Apa maksud dia kebajikan dan kebaikan hati? Kebaikan hati maksud dia kami tidak perlu berfikir langsung sama ada benar atau salah. Misalnya, apa yang kami buat, bayangkanlah bayi. Mereka kalau lapar akan menangis. Ini tak perlu berfikir langsung, akan buat telus. Ini adalah kebaikan hati. Misalnya, contohnya lagi, jika kami melihat ada kucing lapar di tepi jalan raya, kami akan rasa bersayang, kesian.
akan memberikan makanan kepada kucing. Makan. Ini adalah hati nurani yang kita akan ada. Kebaikan hati. Okey. Jadi apa maksud dia kebajikan liang neng? Okey, maksud dia tidak perlu belajar langsung, perbuatannya sesuai dengan standard moralitas. Okey. Tidak perlu belajar perbuatan mengikuti standard moralitas. Tak perlu ada orang ajar saya, mestilah macam mana buat. Okey, jadi kebajikan ini contohnya. Misalnya, berbakti. Kepada ibu, bapa. Okey, jadi berbakti dengan ibu bapa, lepas tu tolong menolong. Yang ni adalah berbakti kepada ibu bapa. Ini tak perlu ada orang ajar. Okey, jadi kami adalah ikut kebajikan dan kebaikan kami sendiri. Okey, akan tetapi kita hidup di dunia, nafsu kita semakinlah meningkat. Okey, mahulah produk yang bermerek. Contohnya, misalnya mau pakai pakaian Nike, Adidas, Puma. Kalau dah ada pakaian bermerek, tak mau pakai. Atau selalulah kalau lihat kawan teman yang lain ada pakai pakaian bermerek, kami akan ingatlah nafsu kami, oh saya mestilah ikut dia juga. Okey, besok saya akan suruh saya punya ibu bapa beli untuk saya. Okey, jadi makan enak, makanan yang sangat kami suka makan. Okey, tinggal di rumah besar, okey, dan seterusnya. Jadi sering kita tidak tahu apa itu kebaikan hati dan kebajikan. Okey, melainkan apa yang kita fikir dan apa yang kita buat semua demi kepentingan diri sendiri. Okey, sebenarnya mengikut kebajikan dan kebaikan hati kita, kami tak perlulah banyak nafsu-nafsu yang sangat lumayan ini. Contohnya ada apa, pakaian kalau sudah boleh pakai, kami akan rasanya sangat, oh sudah cukup lah. Okey, jangan kami hari-hari nak beli yang itu ada bermerek Nike, Adidas, Puma ke apa. Okey, jadi akan buat susah ibu bapa. Okey, jadi kita mestilah mematuhi aturan-aturan yang diajar Dewa dan Buddha. Ada apa ajaran? Okey, marilah kita belajar sama-sama. Okey, yang 5, sifat mulia. Apa yang kami harus mengikuti, taati aturan 5 sifat mulia ini. Pertama, kami panggil ren, welas kasih. Apa maksudnya welas kasih? Artinya tindakan dan kecenderungan hati nurani mengikuti kelakuan amal. Maksud dia menjadilah orang yang amal. Okey. Jadi yang ni tindakan. Mengikuti kebajikan hati. Okey, ini panggil welas kasih. Kedua, I. Okey, dalam bahasa Indonesia kami panggil kebenaran. Okey, apa maksud kebenaran? Okey, tidak dapat berfikir langsung apa yang
itu benar atau salah, kami panggil apa? Kebaikan hati juga. Okey, kebaikan hati, 良知. Apa yang kita tak payah berfikir langsung itu benar atau salah, kami buat sahaja. Dan ini adalah mengikuti kebaikan hati kita. Okey, ini panggil I. Okey, misalnya kalau ada teman yang menghadapi cubaan, menghadapi kesulitan, meminta tolong dengan kamu. Jadi kamu akan tolong ke tidak? Okey, ini mestilah mengikuti kemampuan kita juga kan? Jadi kalau ada kemampuan kita, mestilah menolong dia tanpa ada apa-apa alasan atau ajaran orang lain. Oh, awak punya kawan baik sudah menghadapi masalah, awak mestilah tolong dia. Okey, kalau kawan yang saya menghadapi masalah, dia minta tolong dengan saya. Kalau saya ada kemampuan, saya mestilah tolong. Ini adalah kebenaran. Okey. Yang ketiga, li. Maksud dia tata susila. Okey, apa itu tata susila? Atau kami panggil sopan santun. Okey. Yang ni secara umumnya saya rasa kamu orang semua sudah tahu kan. Ini tata susila, bersopan santun lah, hormat menghormati orang tua, sesepuh atau panggil qianxian. Sesiapa yang lebih tua daripada kami panggil qianxian. Pada orang tua, kami haruslah hormat dengan mereka. Okey, misalnya semasa kami makan di vihara, okey, apa yang kami harus buat? Kami haruslah tunggu. Okey, sebelum kami makan dulu, sebelum kami akan buat kan'en ci kan? Okey, bersyukur kepada Sang Tian Ci Bei. Okey, lepas tu kami mesti tunggu senior makan dulu baru kita makan. Ini adalah tata susila. Okey. Satu lagi contoh, misalnya semasa kami siang sembahyang, okey, sesiapa yang lebih senior akan berhadap ke depan. Okey, kami yang lebih junior akan beruntung berdiri di belakang. Ini pun maksud dia tata susila. Okey, yang keempat, ini 智 okey. Ini panggil 智, ini 人, ini 义, ini 礼, ini 智. Okey, apa maksud 智? Kearifan. Okey, apa maksud kearifan? Kearifan, ada orang yang sangat pintar, dia sangatlah pandai pintar belajar di sekolah, tapi tak semestinya orang itu ada kearifan. Okey, maksud dia kearifan, orang itu walaupun dia tidak pandai belajar, tapi dia ada kearifan berbakti menghormati ibu bapa, tolong menolong kawan. Okey, bayangkan dalam sekolah kami ada kawan yang sangat baik, walaupun mereka sangat pintar, sangat pandai mendapat keputusan yang sangat cemerlang di sekolah, tetapi mereka punya karakter, okey, karakter tak semestinya sangat bersopan santun, tata susila, tolong menolong orang, okey, menghormati orang lain, kan? Tapi sesiapa yang ada kearifan, mereka menghormati orang, okey, tolong menolong orang lain. Yang ini ada kearifan juga. Okey, semasa kami datang ke vihara, apa yang kami dapat buat, kami buat. Okey, siang sangxia zili. Okey, lepas tu menyapu, membersihkan vihara, ini semua
sebenarnya ini adalah kearifan kita sendiri. Sebab kami akan dapat membuatlah kebajikan diri sendiri juga. Okey. Jadi kelima, 仁义礼智信. Okey. Nama dia Sin. 仁义礼智信. Okey, Sin maksud dia kepercayaan kepada Tuhan. Sebelum kami mendapatkan tahu, kami tidak tahu roh suci, hati nurani yang tempat tinggal. Kami langsung tidak tahu ada ke tidak roh suci kan. Jadi selepas kami sudah dapat tahu, ini bukan dilahir oleh ibu kita. Ini dilahir oleh Laomu. Okey, Sang Tian Laomu. Jadi kami sudah ada kepercayaan. Jadi Sang Tian Laomu berikan kami kebaikan hati dan kebajikan hati juga. Okey, jadi apa yang kami buat, kelakuan kami mestilah setiap kali mengikuti kebaikan hati dan kebajikan. Okey, jadi ini adalah aturan kami haruslah taati mengikut 5 sifat mulia. Okey, belas kasih, kebenaran, tata susila, kearifan, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, jadi yang ini saya dalam bahasa Cina 我. Okey. 我 bermaksud saya adalah seorang manusia. Kalau ingin menjadi seorang manusia yang baik hati, maksud dia mengikuti hati nurani. Haruslah taati 5 sifat mulia. Okey. Kami haruslah berfikir sama ada kita ada belas kasih, sama ada kita ada kebenaran, sama ada kita ada tata susila, kearifan, kepercayaan kepada Tuhan. Okey. Yang paling penting, belas kasih orang yang amal, mengikuti kebajikan dan kebaikan hati juga, berbakti kepada ibu bapa dulu. Okey. Aturan yang kedua, kami haruslah, tadi yang 5 itu kami harus taati, patuhi. Lepas tu yang satu lagi, kita 5 pantangan. Kita tidak harus patuhi. Okey, apa itu 5 pandangan? Okey, yang pertama, sah bunuh atau membunuh. Okey, ini syah ing berzina. Ketiga, okey, ini ing adalah ketiga, sorry ya, minta maaf. Ing okey, yang kedua, tau, mencuri. Wang. Okey, keempat, wang. Wang maksud dia berdusta.
okey, atau perkata yang bukan. Okey. Kelima, 酒. Okey, maksud dia bermabuk. Mabuk. Okey. Yang pertama, sa membunuh. Okey. Jadi sa membunuh, kami tak akan membunuhkan orang manusia kan. Jadi membunuh bukan sahaja membunuh orang. Bukan sahaja membunuh orang, tetapi bunuh binatang, haiwan, okey, atau haiwan. Jadi kami tak ada bunuh orang, kami tak ada bunuh binatang, tapi adakah kamu orang ada makan daging? Kalau ada makan daging, ini dikira membunuh juga. That's why ini adalah sebab kami menjadi seorang vegetarian. Kami pun menggalakkan orang makan vegetarian sebab tidak membunuh. Jadi kalau orang yang tidak membunuh, ada welas kasih. Masih ingat lagi tadi yang itu aturan 5 mulia. Yang pertama, welas kasih. Ini mestilah ada welas kasih, baru itu orang menjadi vegetarian. Maksud dia tak ada makan daging. Sebab ini adalah membunuh juga. Okey. Jadi dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, kebanyakan orang pun pilihlah makan vegetarian, tidak membunuh. Sebab ini adalah untuk kesihatan sendiri. Okey. Jadi marilah kita belajar juga, okey, menjadilah vegetarian, tidak makan daging juga. Okey. Yang kedua, mencuri. Okey. Kita tidak mencuri. Okey, tapi biasanya kami ada pinjam dengan teman, let's say pencil box, pensel. Okey, pinjam pensel. Jadi hari besok saya akan pulangkan. Okey, kasih kamu. Tapi besok saya sudah terlupa, tak ada kasih. Jadi ini pun sudah kira mencuri juga. Okey, misalnya saya datang ke vihara, saya tak ada bawa pen, tapi saya kena tulis, saya pinjam dengan vihara punya pen. Tapi saya tiba-tiba sudah lupa bawa sekali pen masuk poket, pulang ke rumah, tak ada pulangkan kepada vihara. Ini pun kira mencuri juga. Okey, jadi hati-hati. Jadi biasanya dalam kehidupan kami mungkinlah mengalami mencuri juga, kami pun tak erti. Kan? Okey, jadi satu lagi, berzina. Okey, berzina ini biasanya tak akan berlaku di antara kami. Maksudnya lelaki dan perempuan. Okey, janganlah kami haluslah ada satu jarak antara satu sama lain semasa berada di vihara juga. Okey, sekarang COVID-19 juga, kami haluslah ada satu jarak antara satu sama lain juga kan. Okey, untuklah kesihatan diri sendiri. Okey. Jadi yang nombor 4 berdusta. Yang ni biasanya kami ada buat kelakuan ini juga. Okey, mungkinlah pada masa dulu, semasa saya umur remaja, saya pun banyaklah bully kawan saya juga. Okey, macam mana panggil bully? Okey, berkata yang bukan-bukan juga. Okey, lepas tu bergurau dengan mereka. Jadi mungkinlah mereka akan ingatlah apa yang kami bercakap, tapi ini bukan sengaja. Okey, tapi ini akan menyakiti hati mereka juga. Okey. Yang kelima, bermabuk-mabuk ini atau minum. Okey. Dalam umur ini saya percaya kamu orang tak akan minum arak kan?
Jadi ini minum arak, bermabuk-mabuk, ini bukan kelakuan yang sangat baik juga. Jadi 5 pandangan kita tidak halus membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan bermabuk-mabuk. Okey. Jadi ini adalah manusia yang baik mengikuti hati nurani. Okey, jadi janganlah buat 5 pandangan. Okey, tadi kami buat divisi. Apa yang kami haruslah buat taati 5 mulia. Okey. Apa itu 5 mulia? 仁义礼智信. Okey, welas kasih. Okey, kebenaran. Li, tata susila. Zi, kearifan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Okey, ini 5 mulia. Okey, yang kedua 5 pandangan adalah membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan bermabuk-mabuk. Okey. Satu lagi yang saya amatlah menggalakkan remaja-remaja pelajar yang ini adalah vejaan dari para dewa dewi dan Kongzi juga. Okey, ini panggil Di Zi Gui. Okey, nanti ya saya pergi ambil Di Zi Gui. Okey, ini Di Zi Gui. Saya percayalah kamu orang semua mestilah ada baca di Indonesia juga kan? Okey, ini Di Zi Gui adalah pedoman hidup mengajar kita menjadi seorang murid dan manusia yang baik. Okey, di Malaysia pedoman ini Di Zi Gui banyak digunakan di sekolah dasar dan masyarakat juga. Sebab ini pedoman hidup ini berlaku universal. Okey, dan kehidupan biasa kita hari-hari. Okey. Jadi apa yang Di Zi Gui itu? Pertama sekali, rumusan dia. Paling tepat sekali, Di Zi Gui 总序 弟子规圣人训首孝悌次谨信泛爱众而亲人有余力则学文. Ini 总序 maksud dia rumusan dia. Dalam semua Di Zi Gui ini depan adalah rumusan. Okey, Di Zi Gui maksud dia pedoman hidup berbudi pekerti. Dia adalah berdasarkan ajaran orang-orang suci. Ini pedoman hidup, pedoman hidup berbudi pekerti. Dia dibuat berdasarkan ajaran para suci, terutamanya ajaran Kongzi. Ajaran Kongzi atau kami panggil Confucius. Okey, dan juga para suciwan lainnya. Okey, apa yang ajaran Kongzi dengan orang-orang suci? Pertama, apa yang kami haruslah buat adalah berbakti. Ini sangat penting. Okey. Berbakti kepada ibu bapa atau orang tua. Okey. Berbakti kepada ibu bapa dan orang tua. Bukan saja ibu bapa, bukan saja orang tua saja, tetapi juga bahkan orang yang lebih senior dengan kita juga. Okey. Misalnya di vihara sini, sesiapa yang mendapatkan tahu lebih awal dari kita, itu adalah senior. Kami panggil Chen. Jadi kami haruslah menghormati mereka. Berbakti atau menghormati.
kepada ibu bapa. Okey, jadi bukan sahaja berbakti kepada ibu bapa dan orang tua, kami haruslah menyayangi saudara, okey, satu sama lain, dan juga terhadap para sesepuh. Okey, menyayangi saudara. Kami ada abang, ada adik, ada kakak, jadi kami haruslah tolong menolong. Jangan buatlah ibu bapa risau atau sangat khawatir. Kami worry sangat kita. Oh, saya ada 6 abang beradik. Jadi saya adalah anak bongsu yang last. Jadi apa yang kami buat di keluarga kami saling tolong menolong. Jadi ini akan kurangkanlah worry. Maksudnya kurangkan khawatir dari ibu bapa. Jadi kami haruslah, ini menyayangi saudara actually sebenarnya pun adalah berbakti kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa kami sentiasa ada pekerjaan, hari-hari pergi, bangun awal sudah keluar, balik pulang sudah lewat. Jadi mereka akan khawatir, oh kalau adik, abang, kakak semua sentiasalah bergaduh di rumah, mereka sangat khawatir juga. Okey. Kemudian apa dalam ajaran弟子规 yang ketiga? Shou xiao qi, xiao qi. Xiao maksudnya berbakti. Okey, qi maksudnya menyayangi saudara. Okey. Ci jing xing maksudnya yang ketiga, barulah kita belajar mawas diri dan waspada dalam berhubungan dengan orang lain. Okey, maksudnya kami haruslah menepati janjian. Apa yang kami janji dengan orang lain haruslah menepati. Okey, janganlah tipu. Ini kalau kami tak ada janjian, menepati janjian, kami dikira tipuan. Okey, jadi orang yang sentiasa menepati janji, okey, kami akan dapat senang dipercaya orang. Kami pun suka bergaul dengan orang yang ada menepati janjian kan. Okey, jadi biasanya kalau ada kawan dia sentiasa menipu dengan kita, kita tak akan percaya dia lagi. Jadi ajaran yang ketiga, apa yang kami haruslah buat, mawas diri dan berwaspada. Berwaspada maksudnya menepati janjian juga. Okey, jadi yang keempat adalah fan ai zong er qing ren, mencintai. Mencintai sesama tanpa kecuali. Mencintai sesama tanpa kecuali maksud dia kita tidak kira kawan yang sesiapa yang berkawan baik dengan kami baru kawan dengan dia. Sesiapa yang sentiasa bully dengan kami benci dia. Okey, lepas tu jangan kawan dengan dia. Okey, maksud dia mencintai sesama tanpa kecuali. Okey, bergaul dengan yang lepas tu, tapi kami janganlah sentiasalah benci dengan orang lain yang tidak berkawan baik dengan kita. Okey, kami haruslah belajar bersabar. Okey, jadi tapi biasanya dalam remaja kami punya kawan, kami memang sangat suka bergaul dengan siapa? Mestilah yang ada kebajikan, ya, atau ada welas asih, okey, kebajikan dan kebaikan hati juga. Okey, jadi yang kelima, 弟子规 bila memiliki
tenaga lebih. Okey. Maka belajar ilmu. Okey, bisa lihat maksud dia dalam ajaran弟子规 berdasarkan ajaran orang-orang suci dan ajaran Kongzi yang paling pentinglah bukan kami belajar ilmu. Okey, bukan belajar ilmu. Ada apa? Yang pertama sekali adalah berbakti kepada ibu, bapa dan orang tua. Inilah adalah sangat penting saya dan keluarga. Paling penting apa yang saya haruslah buat? Berbakti kepada ibu, bapa dan orang tua. Okey, apa yang kedua? Menyayangi saudara. Okey. Abang, adik, kakak. Okey. Kami haruslah bergaul sama-sama dalam keadaan harmoni, tolong menolong, okey, belas kasihan dan lain-lain. Okey. Jadi mawas diri ketiga, berwaspada. Maksud dia menepati janjian. Empat, mencintai sesama tanpa kecuali. Okey, maksud dia berkebajikan. Maksud dia kita haruslah mencintai sesiapa pun. Okey. Misalnya di vihara sini, di sekolah, di masyarakat, kita haruslah mencintai, berbagi dengan orang lain. Kita haruslah belajar menjadi orang yang suka berbagi. Maksud dia tolong menolong, berbagi. Okey, berbagi dengan orang lain. Janganlah buat orang yang sangat suka orang tolong menolong kita. Okey. Jadi yang kelima, bila memiliki tenaga yang lebih, barulah kita belajar ilmu. Ini adalah last. Belajar ilmu adalah last. Okey. Jadi dalam弟子规ini kali ini kami tidak akan diskusi dengan dalam apa yang ajaran弟子规. Kelas topik yang akan diajar lebih dalam akan mungkinlah jadi topik yang kedua. Okey, kali ini sekarang saya nak berkongsi dengan kamu orang satu cerita. Okey. Pada masa dulu ada seorang gadis yang berumur 18. Okey, semasa dia nak pulang ke rumah lebih kurang pukul 10 sangat lewat, ibu dia sudah tunggu lama di rumah di ruang tamu. Dia sudah sediakan itu makanan dan tunggulah anak dia pulang ke rumah makan. Tetapi masa itu gadis pulang pada pukul 10, sangat lewat. Jadi ibu dia bertanyalah gadis itu, oh apa sebab kamu pulang sangat lewat? Jadi gadis itu berbilang, oh saya bermain dengan teman saya. Okey. Jadi sekarang sudah lewat pukul 10. Jadi saya nak tidur. Jadi ibu dia dengar yang sebab ini, dia sangat marah kan. Jadi dia pun bertanya balik, okey, mengapa sangat lewat? Lepas tu mereka sudah, ibu pun sudah sangat marah sebab dia sudah sediakan makanan. Lepas tu gadis anak dia tak ada makan, pulang sangat lewat. Jadi mengakibatkan ibu dia sangat khawatir, sangat worried dia. Okey. Jadi masa itu gadis dia pun sangat marah juga sebab dia sudah sangat letih. Dia sudah mau tidur. Lepas tu ibu dia pun marah dengan dia. Dia pun sangat marah juga. Dia tiba-tiba melarikan diri keluar dari rumah. Okey. Jadi masa keluar itu dia tak ada bawa dompet, tak ada bawa wang, dia apa-apa pun tak ada bawa. Dia keluar saja rumah. Okey. Jadi dia pun berjalan di tepi jalan. Masa itu dia sudah jalan 1 jam. Lama-lama perut dia sudah sangat lapar. Okey, semasa dia ada nampak ada satu uncle, dia ada jual itu mi goreng. Oh, dia berdiri di sana bingung dan dia menerangkan itu air liur. Mengapa? Sebab dia sudah sangat lapar, dia nak makan. Tetapi tak ada bawa wang. Okey, masa itu
itu uncle, itu Pak Man, dia terlihatlah itu gadis itu melihat bingung saja nak makan mi goreng. Dia ajak dia, oh marilah gadis duduk sini. Okey, apa yang kamu makan? Mi goreng? Okey, jadi itu gadis berbilang, oh encik, saya nak makan mi goreng, saya sangat lapar, saya nak makan mi goreng. Tetapi saya tak ada bawa wang. Okey, lepas tu itu uncle berbilang, oh macam ni. Okey, tak apalah, saya belajar kamu makan. Okey, memperlakuku mi goreng dengan kamu. Okey, lepas tu uncle pun masak-masak. Lepas tu menghidang itu mi goreng kepada gadis itu. Okey, gadis tu semasa nampak mi goreng makan cepat habis. Okey, habis, lepas tu habis, gadis tu nangis. Dan apa sebab nangis? Gadis berbilang dengan uncle, uncle saya sangat rasa tersentuh dan menangis. Mengapa? Sebab walaupun kami tidak berkenal antara sama lain, tetapi uncle sangat baik untuk saya. Uncle menghidangkan satu mi goreng dengan free untuk saya makan. Okey, tak minta wang juga. Saya rasa tersentuh. Okey, jadi uncle tanyalah mengapa seorang keluar sangat lewat tak ada bawa wang. Dia pun gadis itu pun beritahulah uncle itu sebab dia balik pulang lewat rumah ibu dengan dia marah dia pun lari diri sendiri. Okey, uncle dia pun bimbinglah gadis itu. Oh, okey, macam ini. Jadi uncle itu dia nak bimbing dengan gadis itu. Okey, walaupun kami tidak kenal antara satu sama lain, awak rasa tersentuh sebab satu mi goreng yang free saya kasih. Awak nangis. Apatah lagi ibu kamu dia hari-hari masak untuk kamu selamalah umur awak hari ini 18 tahun. Tiap-tiap hari tidak ada apa-apa alasan. Okey, ini pun free juga. Apa yang kamu buat? Kamu lari diri sendiri. Okey, ini mestilah mengakibatkan ibu kamu sangat khawatir. Jadi selepas makan cepatlah pulang ke rumah. Okey, ibu kamu mestilah sangat khawatir kamu. Okey, jadi gadis tu pun terkejut juga apa yang itu bimbingan uncle ini. Dia pun cepat pulang ke rumah. Semasa gadis tu buka pintu, dia ternampak ibu dia masih tunggu di ruang tamu. Belum tidur lagi. Masa itu sudah pukul 1. Okey, jadi gadis nampaklah ibu pun nampaklah gadis. Gadis bertanyalah ibu dia mengapa belum tidur. Yang itu ibu berbilang dia sangatlah khawatir kamu. Maksud dia sangat khawatir gadis itu. Jadi mereka pun nangislah sama-sama dan berpeluk sama-sama. Jadi apa yang kami tahu dalam cerita ini, kami haruslah sebagai seorang anak, kami haruslah bersyukur kepada ibu bapa kami sebab mereka hari-harilah kami memasak untuk kami makan. Okey, kami pergi sekolah, mereka pun bayar tempat duduk tinggal yang free. Apa yang mereka buat untuk kami, kami haruslah bersyukur dengan mereka. Okey, bukanlah sahaja kawan kami menolong kami. Kami sangat bersyukur, tapi kami tak pernah bersyukur dengan ibu bapa. Okey, jadi kami haruslah mengikuti kebaikan hati dan kebajikan hati juga. Okey, jadi kesimpulannya dalam kitab suci Daxue, okey, dalam kitab suci Daxue berkata
Okey, dalam bahasa Cina, 修身齐家治国平天下. Dalam bahasa Indonesia, kalaulah kita mau dunia harmoni atau damai, apa yang kami haruslah buat? Kami haruslah mengelola 国家 negara dengan baik. Okey, jadi kalau kami nak dunia harmoni, kami haruslah mengelola negara dengan baik. Okey. Kalau kami nak mengelolakan negara dengan baik, apa yang kami buat sebelumnya negara dengan baik? Kami haruslah mengelola keluarga kami dengan baik juga. Okey. Jadi kalaulah kamu nak negara baik atau damai, kami haruslah pasti mengelola keluarga kami dengan baik dan damai. Okay. Jadi macam mana kami nak pastikan keluarga kami baik dan damai? Okey, 治国齐家. Okey, jadi kami haruslah mengelola diri sendiri. Okey, maksudnya membinakan tahu. Jadi membinakan tahu mestilah ada tempat, ada cara dia. Haruslah mengikuti, mentaati 5 mulia dan 5 pandangan. Apa yang kita harus buat, apa yang kita tidak harus buat. Okey, dan semua ini haruslah mengikuti kebaikan hati dan kebajikan diri juga. Okey, jadi pembinaan tahu dia tidak semesti menjamin keberuntungan atau karier yang sukses. Kita akan bawa kami ada banyak wang, tetapi menjaminlah kebahagiaan rohani dan ketenangan. Okey, jadi pembinaan tahu membawakan kami juga cinta, kepercayaan kepada Tuhan, keadilan, kebaikan hati, kebajikan dan kebajikan yang kita miliki masa dulu yang kita miliki. Berfikir positif dan berbagi. Okey. Jadi apa yang saya berkongsi hari ini, saya dan keluarga dan saya. Apa yang kami haruslah buat bermula dengan maksudnya sendiri, saya sendiri. Macam mana jadi seorang yang baik hati. Baik hati mesti ikutlah 5 mulia dan 5, jangan buatlah 5 pandangan dan ikuti 5 mulia. Dan apa-apa yang kami buat haruslah mengikuti kebaikan hati. Apa maksudnya kebaikan hati? Tidak fikir berlangsung apa yang itu benar atau salah. Jadi apa yang kami mendapatkan tahu. Okey. Jadi haruslah menggunakan dalam kehidupan kita sehari-harian. Okey, jadi masa pun sudah tamat. Jadi saya meminta maaf kalau ada apa-apa kesalahan semasa ceramah saya. Jadi dalam masa ini saya memintalah semua kamu orang sihat dan tinggal di rumah. Kalau ada apa-apa kami haruslah buat dengan kebaikan hati dan kebajikan. Jadi sekian, terima kasih.